mengenai cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar Ananda bisa menyimpulkan unsur-unsur membangun cerita pendek ya. Masih ingat materi yang sebelumnya? Masih ingat nggak pengertian dari cerpen? Apa itu cerpen? Coba yang ingat, tunjuk tangannya nak. Tunjuk tangannya. Iya, Jessica berdiri. Jawab. Cerita pendek adalah cerita rekaan yang pendek, dalam arti hanya berisi pengisahan dengan fokus pada satu konflik dan tokoh-tokoh yang tidak berkembang. Ya, ada pendapat lain? Iya, Dewi, silakan. Cerpen adalah karya fiksi yang konfliknya tunggal. Oke, terima kasih Dewi. Nah itu ya, tadi udah ada 2 siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya mengenai cerpen. Jadi cerpen itu tadi apa? Cerita fiksi ya, cerita fiksi atau kisah yang tidak nyata, hanya rekaan yang konfliknya tunggal, jadi cuma satu. Dan dia terdiri dari kurang dari 10.000 kata, sehingga cuma bisa dibaca sekali dulu udah habis, gitu ya. Beda dengan novel yang harus berhari-hari membacanya. Udah lanjut ya. Ada yang masih ingat apa itu unsur intrinsik cerpen? Ayo angkat tangannya yang masih ingat. Nah, ya Fitri silakan. Unsur cerpen adalah tema, alur, sudut pandang, tokoh atau penokoh, latar, dan amanat. Oke, terima kasih. Itu ya, ada 6 ya. Ada tema, terus sudut pandang, alur, latar, tokoh penokohan, dan amanat. Latar dibagi menjadi 2. 3 dong ya. Langsung saja, latar udah. Terima kasih kalian masih ingat ya. Lanjut kita ya. Ini tujuannya yaitu menyimpulkan unsur-unsur intrinsik. Nah, silakan sekarang kalian duduk berkelompok dulu nah. Duduk berkelompok. Silakan kalian baca LKPD-nya dahulu ya. Maka selanjutnya baca dulu LKPD-nya. Setelah itu baca cerpen Pohon Keramat yang sebelumnya di halaman 53. Buka bukunya halaman 53 ya. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk membaca. Setelah itu jika ada pertanyaan silakan Anda tanyakan. Selesai membaca semuanya? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Kalau ada yang belum jelas, ayo. Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Uma. Bagaimana cara menyimpulkan? Oh ya, bagaimana cara menyimpulkan karakter tokoh? Karakter tokoh itu dibagi menjadi 2 nak ya. Ada karakter fisik, ada karakter berdasarkan sifat atau watak. Nah, kalau berdasarkan fisik itu bisa kalian lihat misalnya dalam buku sifat cerpen itu ada seorang lelaki tua yang pakaiannya compang-camping, mukanya lusuh. Berarti karakter fisiknya apa itu? Berarti dia orang miskin ya, bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, itu ya dari karakter fisiknya, dari kelihatan dari badan-badannya, pakaiannya. Nah, lalu ada karakter sifat atau watak. Nah, karakter sifat atau watak ini bisa dengan cara dramatik ataupun analitik. Dengan cara analitik itu bisa dilihat langsung karena pengarang menggambarkan sifatnya secara langsung. Contohnya ada dalam kutipan. Misalnya Nurma adalah gadis yang ceria dan baik hati. Dia selalu tersenyum pada semua orang. Nah, itu misalnya ya. Jadi bisa disimpulkan, oh berarti Nurma ini karakternya ramah. Nah, seperti itu. Ya, atau bisa dari dialog dia dengan tokoh lain, atau dengan pemikirannya, atau dengan
Iya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Ya kita langsung aja kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa kalian panggil ibu. Nanti ibu akan menuju kelompok kalian. Nah silakan, selamat mengerjakan LKPD-nya. Sudah siap semua LKPD-nya? Sudah. Ibu tanya dulu yang bagian tema. Kelompok 1, tolong kalian bacakan dulu temanya. Oke, kelompok 1 temanya kemajuan penduduk ya. Kelompok 2, silakan. Apa tema kalian? Modernisasi penduduk. Oh, modernisasi penduduk. Kelompok 3, Pembangunan desa. oh pembangunan desa. Oke, kita tampung dulu ya. Kelompok 2, coba kalian jelaskan kenapa kalian memilih modernisasi penduduk sebagai tema. Ayo berdiri dulu yang mau menjelaskan. Silakan Jessica. Karena penduduk yang awalnya percaya tahayul tidak mau mengambil kekayaan alam dari dulu, pada akhirnya para penduduk berani maju untuk membangun pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan di lereng gunung. Oleh karena itu, tema modernisasi penduduk adalah tema yang paling cocok untuk diambil. Oke, terima kasih Jessica. Sebenarnya ketiga kelompok ini temanya hampir sama semua ya. Hampir sama semua, intinya mengenai kemajuan desa tersebut. Nah, kita pilih satu saja ya. Kita pilih satu saja yang paling mendekati benar. Kita pilih punyanya kelompok 2. Kelompok lain silakan diganti dulu ya dengan temanya ini, modernisasi penduduk. Jadi awalnya penduduk yang percaya tahayul ini sudah maju. Nah, itu ide ceritanya ya, intinya mengenai itu. Mereka berani membuka lereng gunung. Nah, itu ya inti ceritanya. Lanjut, silakan kelompok 2 untuk presentasikan sisanya, sisa unsur intrinsiknya. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Yang lainnya tolong perhatikan ya, kelompok yang lainnya silakan menanggapi dan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Saya dia dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema modernisasi penduduk. Alur campuran, sudut pandang orang pertama, latar tempat pedesaan, gunung, sawah, latar waktu, pagi, siang, sore, malam, tokoh saya, karakter cinta alam, tokoh kakek, karakter taat beribadah, tokoh Mbak Jaya Sakti, karakter pantang menyerah, latar suasana cemburu, kecewa, amanat, kita harus bersahabat dengan alam agar alam bersahabat dengan kita. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, Ya, silakan kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok yang sudah dikerjakan media. Ya, Saripah silakan. tadi kelompok 2 mengatakan karakter tokoh saya memiliki sifat cinta alam. Bisakah Anda membuktikannya? Terima kasih. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin. Tetapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Oke, itu ya. Ada di dalam kutipan bahwa dia menyukai air dan kesegaran itu, makanya karakternya cinta alam. Ya, terima kasih dia. Demikianlah ya pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke?
sudut pandang, dan amanah. Ya, terima kasih Risma itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini bahwa